Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Mahkamah Bojonegoro beserta seluruh pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Kemenag Timura dan juga para jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas kantornya agama Kabupaten Bojonegoro. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji kitab Arba'in yang sudah lama kita vakum, dan hari ini kita mulai lagi. Semoga yang awal yang baik ini bisa berlanjut sampai akhir. Bapak Ibu saya hormati bahwa kita sebagai manusia itu memang perlu asupan-asupan gizi dan asupan gizi jasmani dan asupan gizi rohani. Kita dalam hidup perlu makan untuk bisa bertahan hidup. Begitu pula rohani kita juga perlu mendapatkan siraman rohani supaya hati kita, rohani kita tetap bisa hidup layaknya hidup yang normal. Sebab kata Imam Ghazali, seseorang 40 hari tidak mendapatkan siraman rohani, maka hatinya akan keras, hatinya akan sulit untuk diajak melakukan kebaikan. Hari ini saya melanjutkan pada hadis yang keberapa kemarin ini ya. Kita mencoba hadis as-sadis. Sudah apa belum ini ya? Ya, hadis atas as-sadis, coba kita hadis as-sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala wasdawuh sapa Allah sekolah wasdawuh sekolah wasgucap sapa Abi Abdin Nu'man sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah yang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendikan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Wa ma bainahuma, dan di antara kedua halal dan haram itu ada umurun mutasyabihatun, yaitu perkara-perkara yang syubhat atau yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun nas, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Famanittaqo asyahawati, barang siapa menjaga syahwatnya, keinginannya, faqad istabra lidinihi, maka dia telah bersih agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti hanya orang yang mengembala di sekitar larangan, tanah larangan. Yushiku ayyarta'a fihi, maka dikhawatirkan gembalanya sebut memakan atau larang tempat-tempat yang terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ala, ingatlah bahwa setiap raja itu punya tanah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi mahrimu, dan ingatlah sesungguhnya larangan Allah atau bumi larangannya Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Ala wa inna fil jasadi mudghatun, dan ingatlah bahwa sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluhal jasadu, maka baiklah jasad kulluhu, seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ala, ingatlah, wa yautai dikatakan mudghah itu adalah al-qalbu, hati. Masyaallah muslimin, jamaah salat zuhur yang berbahagia, bahwa di sini menerangkan sungguhnya perkara yang halal itu ya sudah jelas, perkara yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara kedua halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mutasyabihat atau yang samar-samar, yang jarang diketahui, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka famanittaqa syubhat faqad istabra, barang siapa yang menjaga dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Faman waqa bisyubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi hampir-hampir masuk ke dalam haram. Seperti dicontohkan, seperti ada penggembala yang mengembala kambingnya di sekitar tanah yang terlarang. Maka kalau dekat-dekat itu, maka suatu saat kambingnya juga akan nyelonong untuk makan makanan yang dilarang itu. Seperti itulah gambarannya. Maka sebaiknya dihindari, dimakan makanan yang jelas halalnya. Dan makannya halal itu tentu sangat berpengaruh kepada kita. Kalau halal makanannya, maka doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Tubuh kita yang diajak untuk kebaikan ini akan terasa ringan. Terus kemudian jasad kita atau tubuh kita ini juga akan sehat. Itu kalau makan makanannya halal. Tapi kalau makan makanan haram, ini ya punya efek. Pertama, doanya tidak dikabulkan, sholatnya tidak diterima. Kemudian kalau diajak untuk kebaikan rasanya malas sekali. Itu adalah efek dari makan makanan yang tidak halal. Atau bahkan kalau sudah diperingatkan Allah, orang yang banyak makan haram itu ia akan sakit biasanya. Kalau sudah sakit baru ingat sama Allah. Karena itu bentuk peringatan, bentuk teguran, dan sekaligus kasih sayang Allah kepada hambanya, supaya tidak terlalu terjerumus atau terlanjur ke dalam perkara yang haram. Maka sebaiknya hindarilah makan makanan haram dan makanlah makan yang halal saja. Di dalam hadis ini juga sebutkan bahwa di dalam jasad kita ada segumpal hati, segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh jasad kita. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusak pula jasad kita seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa yang dimaksud mudghah, segumpal daging, itu adalah al-qalbu, hati. Makanya penting sekali kita ini menjaga hati kita untuk tetap baik, ya, menghindari penyakit-penyakit hati ya, seperti hasud, dengki, iri hati, pembenci. Ya, itu penyakit-penyakit yang yang akan merusak hati, ya. Suka adu-adu, senang kalau melihat orang susah, ini adalah penyakit hati, ya. Dan banyak kadang-kadang anak kancane tiba orang ditulungi malah syukur, hati-hati kan. Itu kan penyakit hati itu sebenarnya, ya. Atau mungkin ada orang yang punya nikmat, kemudian kita hasud atau kita ini iri, itu adalah penyakit hati. Ketemu dengan orang dia membenci, itu juga penyakit hati.
Kalau penyakit hati itu terus menerus di hati kita, maka rusaklah jasad kita dan bahkan bisa sampai timbul penyakit. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata antara penyakit fisik dengan sifat-sifat hati yang buruk itu ada korelasinya. Orang yang misalnya sakit punggung itu ada korelasinya. Semua sakit itu, kalau kita melihat di ceramahnya Ustadz Danu itu ya, nah itu ada orang kok nggak bisa tidur, itu dia disuruh menghilangi sifat-sifat yang menurut terawangannya Ustadz Danu itu dianggap tidak baik dan perlu dihindari. Dan hampir seluruhnya semua penyakit itu ada hubungannya dengan hati. Penelitian di jurnal kesehatan itu menyebutkan di samping hati juga pikiran ya. Jadi makanan menyumbang sakit itu hanya sekitar 10%. Selebihnya adalah hati dan pikiran. Kalau pikirannya ini jelek, ya akan mudah sakit. Hatinya jelek, akan mudah sakit. Dicontohkan ada seorang yang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu dia makannya juga dari sisa-sisa makanan orang, tidurnya juga tidak beraturan, istirahatnya beraturan. Tapi dia tidak begitu berpikir, dia tidak punya hati yang jelek, jenawang bento. Nah, secara fisik ternyata dia sehat. Gitu. Sementara orang yang makan makanannya ini baik, tetapi hatinya selalu mendengki, hatinya tidak bersabar, hatinya ini nggak terima terus gitu, selalu mengeluh, ini juga akan menimbulkan penyakit, macam-macam penyakitnya, mulai dari penyakit yang ringan seperti penyakit emah sampai juga penyakit yang berat. Jadi inilah pentingnya kita menjaga hati, dan dengan kita mendengarkan ngaji-ngaji seperti itu, harapannya hati kita tersirami, hati kita ternasehati, sehingga kita bisa menata hati kita menjadi lebih baik, yang akhirnya kita juga akan menjadi orang yang sehat baik jasmani maupun rohani. Demikian hadis yang ke-6 ini membacakan. Besok Rabu lagi bisa dilanjut dengan hadis yang ke-7 dan ke-8 selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita kembali untuk menjadi insan-insan yang lebih baik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.